بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 4 Cilacap. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf administrasi SMP Negeri 4 Cilacap. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, dan masih diberikan nikmat hidup. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya peroleh dari YouTube. Surat Ad-Duha ini adalah bisa dibilang surat japrian dari Allah untuk kita. Kenapa japrian? Karena kalimat di dalam surat Ad-Duha itu personal sekali. Allah seperti sedang berbicara pada satu orang hambanya. Saat kita sedang membaca surat Ad-Duha, coba kita rasakan jika kita sedang baca sebuah japrian dari Allah yang khusus untuk kita. Jadi ketika Allah berbicara kamu di dalam surat tersebut, kamu di situ adalah saya. Kamu di situ adalah kita semua. Dan kamu di situ adalah kita yang sedang membaca surat Ad-Duha, bukan orang lain. Makanya Allah menggunakan kata kamu. Jadi semua kata kamu, baik dalam bentuk perintah, berita, larangan di dalam surat Ad-Duha itu adalah kalimat japrian Allah untuk kita. Sehingga ketika kita membaca surat Ad-Duha di malam hari, di saat kita tahajud, apalagi ketika sedang sholat, maka mari kita coba hayati. Coba kita rasakan kalau Allah sedang berbicara berdua dengan kita. Itulah rahasia dari tadabbur surat Ad-Duha. Coba rasakan Allah lagi berbicara berdua dengan kita. Allah lagi japri khusus ke nomor telepon kita. Allah sedang ingin menghibur kita yang sedang sedih. Allah juga ingin menghibur kita yang sedang galau. Allah juga ingin menghibur kita yang sedang terluka.
Allah ingin menghibur kita yang sedang lemah dan merasa tidak berdaya. Coba rasakan betapa ibadahnya kita dihibur oleh Allah. Kita dihibur oleh Zat pemilik langit dan bumi. Kita dihibur oleh yang maha kasih sayangnya berlimpah. Kita dihibur oleh Zat yang maha indah. Kita dihibur oleh Zat yang paling penyayang. Allah itu punya rasa kasihan yang sangat besar untuk kita. Lebih dari kasih seorang ibu kepada anaknya, lebih dari kasihan ayah kepadanya, lebih daripada kasihan suami kepada istri atau seorang istri kepada suami, atau anak kepada orang tua. Coba rasakan ketika membaca surat Ad-Duha, Allah sedang berbicara kepada kita sendiri dan bukan kepada orang lain. Ini bukan ayat broadcast, ini adalah ayat Jabrian. Makanya Allah tidak mengatakan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu adalah kalimat broadcast, tapi Allah menggunakan kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala pada ayat Jabriannya. Jadi kita rasakan kalau Allah sedang menjabri kita semua. Allah lagi seolah-olah ingin memeluk kita dengan erat. Siapa yang Allah bisa menyentuh kita dengan sentuhan kasih sayang? Dan karena Allah paham kalau kita sedang lemah, karena Allah paham kalau kita saat ini sedang dalam keadaan sendiri, sepi, tidak punya siapa-siapa. Lalu siapa yang bisa diharapkan? Karena Allah tahu sekali dan merasakan sekali bagaimana yang kita rasakan hari ini, bahwa yang kita merasa sedang kecewa, makanya Allah sedang ingin berbicara berdua dengan kita. Dan itu pula lah perasaan Nabi ketika ayat ini turun. Perasaan kehilangan, perasaan takut, perasaan bingung, perasaan galau, perasaan lemah, perasaan kecewa dan sedih. Perasaan-perasaan itu mengganggu Nabi sekian hari. Nabi seperti orang yang kehilangan ayah, kehilangan istri, ibu, anak, pasangan sekaligus, sehingga beliau bingung harus kemana. Setiap hari Nabi pergi ke bukit memandangi langit dan ingin mengadukan apa yang dia rasakan kepada Allah berhari-hari, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Tetapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Ad-Duha. Allah utus Jibril. Allah katakan melalui malaikat Jibril satu kalimat, satu japrian, satu surat khusus buat Nabi. Kalimatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu dan juga tidak benci kepadamu, wahai Muhammad. Tiba-tiba Nabi seperti merasakan, ya Allah, hampir saja saya merasa kehilangan. Hampir saja rasa takut itu mencelakai saya. Hampir saja rasa putus asa dengan kesendirian. Tiba-tiba Allah mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanku tidak pernah meninggalkanku. Dan kita lihat betapa lembutnya Allah berbicara dengan Nabi. Sama layaknya seperti seorang ayah yang berkata kepada anaknya, ayah tidak akan pernah meninggalkanmu, nak. Ini adalah kalimat yang sangat lembut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi adalah sedikit saja ilmu yang saya berikan pada pagi hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil sedikit pelajaran dari apa yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.